Kembali lagi di channel Lisa Nila Production dan sangat ramai dibahas tentang pesta babi. Menarik sekali, 1,5 jam yang sangat-sangat menarik. Dan di video kali ini aku akan memberikan 4 highlight mengenai apa yang paling menyentuh hatiku di film Pesta Babi ini dan benar-benar nempel di otakku. Aku butuh contekan teman-teman karena harus ada link yang terbahas gitu ya. Kurang ya, sip. Yang pertama ada di menit 33. Oh ya, sorry, ini aku dari nontonnya di channel Melanesian Movies kalau nggak salah. Ini aku akan membahas yang pertama adalah di menit 33. Jadi di situ tergambar benar-benar perbedaan jauh antara kita yang ada di Jawa misalnya sama mereka yang ada di Papua. Jadi ada salah satu ibu di situ yang memandikan anaknya, bahkan tidak memakai sabun buat mandi, sabun badan ataupun sabun batang. Seminimal-minimalnya kan kalau kita mandi tuh sabun batang lah ya. Atau kalau ke anak kita tuh sudah ada sabun yang untuk anak-anak, tapi ini tergambar di situ seorang anak dimandikan menggunakan deterjen. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan hal itu karena ya keadaannya seperti itu, adanya mungkin hal itu saja dan itu sangat miris. Ketimpangannya benar-benar terlalu jauh. Di film dokumenter Pesta Babi ini memang menjelaskan tentang ada suatu pesta babi secara harfiah. Mereka akan berburu dan menemukan babi itu untuk pesta, tapi menunggu 10 tahun. Jadi babi ini dibiarin untuk hidup di hutan di wilayahnya masing-masing, dan nanti setelah 10 tahun akan ada salah satu keluarga yang mengumpulkan keluarga-keluarga lain untuk melakukan pesta babi ini. Nah, masalahnya adalah hutan untuk hidupnya si babi dari kecil sampai dewasa dan sampai nanti akan dicari untuk dimakan itu sudah tergerus oleh program-program strategis nasional. Nah, yang aku highlight itu benar-benar tegang terus sampai di menit 33 tuh aku mulai tersentuh karena yaitu ada anak yang dimandikan sama ibunya menggunakan deterjen. Mungkin saja aku salah tidak melihat itu dengan baik, tapi semoga saja itu bukan deterjen. Tapi yang aku lihat dari bentuknya, kemasannya itu dari pakai deterjen kawan-kawan. Itu dituangin mulai dari rambut anaknya, terus diusap ke sekujur tubuh sampai mukanya tuh pakai deterjen. Shit. Nah, yang kedua, yang tadi pertama dari menit 33, sekarang aku akan membahas yang ada di menit 34, yaitu seorang ibu yang harus lari untuk mengungsi karena digeser oleh alat-alat berat. Dia dalam keterangannya itu memberikan keterangan bahwa dia harus melahirkan di hutan. Dan scene yang diangkat di dalam film dokumenter Pesta Babi ini, dia itu sedang mengantarkan peti mati anaknya. Jadi setelah melahirkan mungkin butuh beberapa waktu akhirnya meninggal. Dan yang mirisnya adalah dia namanya anaknya Domika Shirley Pengungsi Wako. Untuk mengenang, dia berharap anaknya bisa mengenang bahwa dia pernah menjadi pengungsi karena rumahnya digeser oleh alat berat. Yang ketiga, di menit 43, seorang ibu marga Gui Palo yang memiliki logika berpikir yang sangat-sangat jernih. Dia sambil masak, kalau nggak salah sambil masak tuh
Dia ngomong bahwasanya tanah saya tuh ditawar 300.000 uang merah itu. Kalau saya seperti kebanyakan orang, dia bilang, saya ambil aja uang merah itu bersama-sama dengan uang merah, tapi setelah itu saya nggak punya apa-apa. Padahal yang lebih eh, penting buat dia adalah tanahnya untuk hidup, tanah untuk mencari makan. Kata dia sambil kalau masak telur. Kata dia, tak kalau hutan itu ngasih dia banyak hal. Hutan itu memberikan dia makanan, memberikan dia air, memberikan dia penghidupan. Sedangkan pemerintah datang menawarkan 300.000 untuk 1 hektar tanah mereka. Bukankah itu suatu kebaikan yang datang dari pemerintah? Sangat. 1 hektar tanah Anda dihargai 300.000. Yang keempat ada di menit 60 atau 1 jam ya. Itu seorang perempuan lulusan SD. Saya lupa namanya. Kalau di sana, di dalam film dokumenter ini menjelaskan bahwa di Papua sana, di Merauke sana, di tempat area pabrik-pabrik yang dibangun untuk proyek strategis nasional itu lulusan SD bisa bekerja sebagai buruh kasarji. Tapi dia memilih untuk tidak. Dia bilang, daripada saya kerja di pabrik juga melakukan kerusakan lingkungan, saya lebih baik bekerja jadi nelayan. Jadi dia lebih memilih untuk bekerja yang lebih slow living gitu ya, kalau orang zaman sekarang. Dan ini benar-benar membuat kita semua malu. Ada 2 orang yang mungkin secara pendidikan formal memang terbelakang, tapi mereka tidak termakan dengan gaya itu. Mereka tidak termakan dengan hingar-bingar uang. Mereka lebih memilih untuk hidup sejatinya hidup manusia berdampingan dengan Allah. Yang terakhir ada 5 teman-teman di menit 83 atau 1 jam 23 menit. Latar scene-nya itu sudah di Jakarta. Beliau hadir, seorang ibu, beliau hadir di kegiatan aksi Kamisan. Dia berorasi dan meneriakkan, di mana keadilan bagi Papua kepada pemerintah. Saya menangis melihat itu, karena kalau kalian nonton, lihat aja di menit 83 atau 1 jam 23 menit, yang dimana di situ kalian akan melihat teriakannya itu bukan teriakan yang kosong. Teriakannya adalah teriakan yang di pundaknya, yang di pita suaranya itu ada suara-suara lain dari warga Papua yang hidupnya dirampas. Dari pita suara itu tersebut, dari teriakan itu tersebut, ada banyak bahu, ada banyak keringat, ada banyak darah yang dititik. Semoga film ini tidak menjadi hal yang buruk nantinya. Semoga film ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa banyak hal yang kita nikmati sekarang itu
itu juga hadir dari kesakitan-kesakitan dan penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita. Semoga di masa depan negara ini jadi negara yang lebih memperhatikan seluruh bangsa dan rakyat. Terima kasih teman-teman.